Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat rumah cerita. Di segmen kali ini kita akan podcast dengan segenap kru. Kebetulan Bro Herman bisa meluangkan waktu untuk podcast malam ini. Jadi kita akan membahas beberapa tempat. Salah satu kru kita yang bisa meluangkan waktu untuk malam ini untuk podcast adalah Bro Herman. Bisa dikenalkan? Halo, teman kamu sih. Teman kamu sih. Jadi Bro Herman ini di belakang layar jobdesknya sebagai informan dan kru. Oke, kita akan membahas beberapa tempat. Mungkin kita lebih ke Bro Herman. Jadi apa saja yang dirasakan dan apa yang dilihat saat kita shoot di beberapa TKP. Bro Herman, waktu pertama kita shoot di makam PKI ya? Makam PKI. Itu boleh diceritakan. Di situ merasakan apa, melihat apa? Ya kalau di makam PKI merinding kan jelas saja. Terus untuk selanjutnya ya ada kejanggalan ya. Seperti apa? Iya ya? bener. Iya kan? Jadi seperti apa? Bisa diceritakan, Bro Herman? Ya kalau waktu kita shoot di makam PKI merinding itu udah jelas saja. Iya. Namanya tempat-tempat sakral lah ya. Hmm. Itu merinding jelas. Terus ada kejanggalan seperti api nyala sendiri. Iya, betul. Ada suara-suara kayak suara apa ya? Suara tokek, suara burung, ada suara kayak orang tertawa. Menangis juga ya? Iya, menangis juga. Setelah itu apalagi Mas yang dirasakan? Takut itu memang ada Mas. Namanya kita di tempat-tempat kayak tempat sakral ya. Takut yang gimana waktu itu? Ya takutnya takut ada nampak gitu kan Mas. Namanya juga saya penakut kan. Tapi selama di PKI itu hal yang paling Mas Herman takuti apa? Merinding ada kan tadi? Ya. Terus suara dan lain-lain. Dan apa yang paling ditakuti teman itu apa? Cuma merinding gitu. Kalau untuk takut yang lebih Artinya takutnya hanya kalau misalnya ada penampakan ya, akan seperti itu. saya ngelihat yang lain nggak ngelihat kan gimana? Saya kan namanya yang penakut ya bro. Ya. Dengan yang ditakutnya cuma ya biasa aja lah. Ya biasa aja lah. Tapi kalau nampaknya cantik nggak apa-apa ya? Nah kalau yang cantik itu lain lagi lah. Terus gimana rasain itu? Iya. Waktu pas di sketsa ada ngerasain sesuatu nggak? Atau mungkin ada interaksi dalam makhluk astral yang mungkin Bro Herman rasain? Kalau itu biasa aja bro. Kayak untuk lihat sketsa nggak terlalu takut nggak. Ya biasa-biasa. Tapi semenjak itu untuk hari-hari berikutnya saya sering ketakutan kalau ada di daerah situ. Ya takutnya ada yang kayak Terbawa sugesti. terbawa sugesti. Soalnya itu kebunnya dekat situ teman-teman. Iya. Jadi kebun itu masih teringat. Oh dulu pernah konten di sini gini. Jadi terbawa suasana. Belum move on ya. Iya. Mungkin karena suaranya Mbak Kun ya. Itu juga. Suaranya Mbak Kun macam-macam. Mungkin kalau pas di tempat TKP yang waktu ada angin besar itu Bro. Ya. Oh pasti lumayan ya. Tepat aku nggak ikut juga. Iya. Itu part 2-nya ya. Ya. Terus di tempat yang kedua teman-teman itu di makam Mbak Angleng. Waktu pertama datang. Kalau Pak Angleng yang pertama kali aku masuk itu lihat kayak apa ya, kera ya. Kera itu Kera yang hitam atau yang putih? yang putih ya. Yang putih. Tapi emang kalau kera putih itu udah dari dulu aku sering lihat itu emang. Yang hitam nggak pernah? Nggak pernah. Hitam nggak pernah? Nggak pernah. Sama Nya menampakkan asli. iya, gitu ya. iya, wujud kalau itu wujud. Emang saya sering dulu. Udah kenal lah mungkin Iya. sosok penghuni astralnya sama Bro Herman ini teman-teman. Terus jadi setelah melihat ke sosok kera putih itu pas waktu di area makamnya apalagi yang dirasain? Ya kalau tempat-tempat gitu tuh yang jelas itu merinding ya. Ya, nggak ada yang nampak lagi selain kera putih itu. Ada sih tokek. Tokek itu kalau tokek yang sebelah timur makam.
Emang di situ tempatnya Itu sempat keluar gitu pakai keluar gede nggak Mas? besar itu topeng besar. Tapi masyarakat sekitar nggak ada yang pernah ingin ngambil atau gimana? Pernah Mas, dulu pernah ada di situ tuh, pernah ada yang mau ngambil. Ya itu mungkin gimana ya, memang itu penunggu jadi nggak bisa diambil, nggak bisa. Hilang ya? Iya, nggak hilang, nggak hilang. Ini terkadang loh ya, kalau ada orang mau niatan mau ngambil itu ada aja gangguannya ya. Ada. Ya sih, waktu dulu juga Pak Buhari juga bilang seperti itu. Jadi apapun kalau masyarakat tanpa seizinnya itu memang nggak bisa. Iya. Terus waktu di akhir pas mau kita pulang nggak melihat lagi sosok penanggalan. Enggak Ya. Dari Kera atau mungkin dari Banglengnya atau ya mungkin cuma waktu baru datang itu aja. suara-suara yang lain kayak ngeram-ngeram. Kalau suara sih ada kayak suara ketawa, saya pernah dengar suara kayak ketawa. Tapi sumbernya dari sebelah mana enggak paham. Cuma ada suara juga. Soalnya waktu itu juga udah dini hari teman-teman. Itu yang di pohon besar itu bro, yang kita pas Ya. bukan Itu yang nangis, Kalau- kita dengar yang nangis. Padahal di situ banyak sekali interaksi dari suara-suara, interaksi dari makhluk astral ya teman-teman. Terus dari spot yang ketiga, itu yang serbaguna ya. Itu waktu datang ngelihat bangunnya itu apa yang dirasain? Bro? Kalau di situ pertama kali masuk sih kepala langsung besar kayak itu. Besar kepalanya Iya. atau besar karena merinding? Ya besar karena merinding, takutnya. Jadi kepala itu kayak kerasanya besar. Tebel gitu ya? Iya tebel. Merinding tebel, merinding kuat tapi. Terus suara apa ya? Yang menangis itu ya? Menangis ya juga dengar. Terus setelah saya agak apa itu waktu sketsa ya? Nah, sketsa, Ya sketsa. suara mengeram. Ya saya kan posisinya agak ke timur. Itu suara kayak mengeram ya. Juga ada kayak pohon jatuh. Pohon jatuh. Oh, apa ya? Kan waktu kalau yang mengeram itu kan pas aku di toilet teman-teman di kamar mandinya Ah. dia bilang setelah mencium bau kayak kemenyan gitu, kok nggak ngeliat genderuwo ya gitu, gila ya. Terus dia mengeram absen itu. Ya itu. Pas di sketsa itu kan. Iya pas waktu sketsa. Terus pas waktu penampakan sama pocong sama kuntilanaknya nggak ngeliat? Enggak ngelihat saya. Atau mungkin sosok lain yang belum atau Kalau takut yang atau gimana? paling jelas itu suara menangis itu Menangis yang paling juga jelas sebenarnya ya? paling jelas Di toilet. ya di waktu di toilet Toilet. itu Caper ya. jelas banget. Iya mungkin ya. oh jadi Kepo mungkin dia. pas kita Itu mungkin dia. video yang sebelah sana ya bro. Pas kita di atas. Pas di atas Itu tuh ada memang nangisnya keras. Sampai terdengar sampai bawah. Dan waktu itu Mas Herman sama Mbak Alfi semua semua dengar karena Semua terlalu dengar. jelas suaranya. Jelas banget suara. Terus nggak mencium bau-bau Ya busuk, mencium. nangis. Itu kalau yang bau busuk itu di sebelahnya toilet. Banyak-banyak. Nah, sebelahnya toilet itu ada bau kayak bau busuk. Ya itu sosok itu tadi ya, Mbak Kunnya ya. Karena udah tua bro. Kebanyakan main badminton ya. bungkuk gitu. Jadi dia kalau muntah darah. Bungkuk. Mungkin dia cuma pengen apa ya? Di sini loh Menunjukkan ada. eksistensinya aja gitu. Absen. Absen. Terus pas waktu pulang nggak ngeliat lagi Mas? Kalau waktu pulang Enggak ya? enggak. Aman ya? Aman. Terus di tempat berikutnya di gedung yang mau dibuat hotel tapi terbengkalai teman-teman. Nah itu pas masuk pertama itu. Nah, itu kayak ada suara lemparan ya. Yang dilempar. Nah, waktu pertama kali aku masuk kan sama bro ini berdua di dalam. Iya. Terus ada suara lemparan. Suara yang lempar tadi. Iya. Dan waktu itu aku juga masuk separuh sih. Gitu, bro. Yang masuk separuh gini kalian Belum. dapat. Belum. Yang separuh gini kalian dapat. Ya sempat dengar sih yang di sebelah pos security itu kan. Iya. Itu kan. Kalian nggak dapat tuh suara apa, makanya tak cross check itu apa. Itu sampai saya
Oh ya, mau lari ya. Ya karena kita refleks juga, takut juga. Itu intinya disambut sih. Iya. Dan waktu itu juga pas waktu masuk situ kita masuknya satu persatu. Lubangnya itu cuma cukup satu orang. Satu orang. Nah, Ya. jadi itu ganti satu kayak gitu. Terus pas waktu udah di dalam ruangan, pas masuk itu Kalau di dalam ruangan sih biasa. ada yang nampak nggak? Enggak ada yang nampak. Cuma di lantai berapa ya? Dua. Lantai 2 ya. Hmm. Itu saya masuk, saya lihat kayak burung apa ya di dalam ruangan itu lari ke Terbang atau lari? Oh, terbang. Terbang. Kelawar terbang ya. Kayak sih kalau lawar Tapi masuk besar ke, ya? iya besar, masuk ke toilet. Terus tak lihat ke toilet, Nggak ada. tak center, padahal toiletnya itu kan tertutup itu mas. Hilang. Hilang. Sakti lagi Batman. Terus pas waktu di lantai dasar, lantai bawah itu, pas di belakang, ngerasain sesuatu yang aneh nggak? Ada. Itu kayak ada yang ngikuti. Ada yang gede. Iya, ada yang kayak. Kira-kira cewek atau? Wah itu kurang tahu. Kalau si cewek ya mbak Kunnya itu teman-teman. Caper mungkin sama temennya. Bisa juga kali ya. Bisa juga kali ya. Ngomong ini jomblo. Hukum ini jomblo. Lagi Banyak. jomblo guys. Ada yang jomblo banyak guys. Kas yang mau Kaspol. daftar. Oke teman-teman. Jadi untuk segmen kali ini memang kita menginterogasi Bro Herman ya. Tapi nanti di spot akhir kita akan membahas ada tempat spot yang sangat angker ya. Nanti akan kita bahas. Stay tune di Rumah Cerita terus teman-teman. Oke, untuk waktu di lantai 2 berarti hanya melihat kelelawar aja. Iya. Lihat keluar sama suara apa ya? Kayak benturan gitu ya. Benturan, oh yang Iya, benturan. kayak Beberapa rekan-rekan juga kru dengar ada yang ya? mendengar. Iya. Terus next yang di Jembatan Sulfat ya. Jembatan Sulfat itu pas waktu datang di TKP, apa yang dilihat, apa yang dirasakan? Waktu ke bawah saya kan enggak sampai ke Bawahnya bawah sungai ya? sungai ya. Nah, Saya kan enggak ikut ke bawah. hmm, Jadi saya enggak ngerasakan apa-apa ya, cuma merinding-merinding biasa. hmm. Yang nampak nggak ngeliat ya? Enggak ngeliat. Suara-suara atau mungkin aroma-aroma bau yang tercium? Kalau aroma sih kayak amis gitu aja. Baunya darah ya? Itu di sebelah, di bawahnya jembatan itu. Waktu Sketsa. waktu Waktu sketsa itu saya kan mendekat, terus kok ada bau kayak anyir gitu. ya. Itu adalah sosok bau dari itu tadi penggelangannya, dan bau-bau yang dari orang yang pernah kecelakaan atau juga yang jadi budak di situ ya teman-teman gitu. Itu cuma ngerasain itu aja ya? Iya. Sebatas sobat ya. Di Jembatan. Next tempat berikutnya itu di, nah ini spot ini cukup lumayan angker teman-teman, dan untuk melewati perjalanan ke sana nanti juga membutuhkan apa ya, istilahnya positive thinking yang tinggi lah. Di pohon Randu Alas Pulau. Iya. Jadi pas waktu kita ke sana itu memang karena itu sekitar hampir jam setengah satu. Iya. Jadi kita tuh masuk ke pemakaman umum, itu cukup luas pemakamannya. Nah pas waktu datang ke tempat pemakaman umum itu, sebelum kita memulai perjalanan untuk ke TKP, melihat di sekitaran pemakaman itu seperti apa yang dirasain? Kalau di situ tuh ya, merindingnya kuat banget. Kuat banget ya? Iya. Hampir saya mau masuk itu kayak iya kayak enggak, Iya. kayak enggak berani masuk makam itu. Nah, Jadi ya mau gimana lagi, mau di situ sendiriannya nggak berani. Jadi ya diberani-beraniin aja masuk gitu. tapi aman ya. Iya. Tapi pas waktu jalan di setiap makam, ya kita kan lewatin siksak-siksak. Iya, iya. Kan itu Ada suara-suara atau mungkin interaksi dari makhluk astral? kalau ngeliat? suara sih sering ya. Banyak ya yang Banyak, itu banyak. yang Banyak banget kalau kayak suara. ada Kayak lemparan. Lemparan. Ya, yang banyak itu lemparan. itu gangguan. Iya, kayak yang banyak itu lemparan. Bentar-bentar banyak itu ya. Iya, itu Bahkan contoh sampai- gendruwo itu. Sampai rumah makam aja sampai digedor itu. Digedor. Iya, heeh. Dilempari. Cuman waktu itu nggak kita shoot teman-teman, tapi ada sih pas waktu kita pulang kita shoot tuh ada. Cuman ya entah nantilah. Soalnya kita juga kan nggak fokus bro ke Iya. makamnya. Karena kan yang mau disut kan memang bukan makam Iya. kan. Iya. Di TKP Pohon Randuala Sepulungnya itu. Iya. Itu cuma rute kita Ya, kita ke jalan Randu Pulau. Kisaran ya 20 menitan lah pokoknya dari situ.
ya perjalanan segituan. Sudah gelap tengah malam juga ya. Ya emang kita masuk. Bau wangian nggak nyium? Enggak, kalau Nggak di situ nyium. enggak. Terus pas waktu udah mau mendekati TKP, Ya. ada hal aneh nggak? Kalau waktu di perjalanan sih ada, ya kayak itu, kayak ada yang ngikuti aku dari belakang. Tapi saya nggak berani, noleh ke belakang nggak berani. Kebetulan yang di belakang kan juga berteman sendiri ya. Iya, aku sendirian. Kebetulan saya bawa temen, kan waktu itu bawa temen. Teman ya subscriber ya. Iya, pengen ikut subscriber ekspor. ingin tahu lah. Iya. Itu juga penakut banget. Jadi nggak berani dia ada di Jalannya belakang cepet nggak? sendiri. Cepat dia, Jalannya cepat. Sampai bajuku ditarik-tarik terus sama dia. Emang takut dia. Nggak Iya, berani. iya. Takut tapi penasaran. Iya, takut. Dia penasaran ingin tahu. Terus pas waktu mau di tempat TKP itu, pas waktu kita istilahnya minta izin doa kelancaran ya di situ waktu itu sebelum pembukaan, itu melihat apa? Ada. Itu di pohon yang sebelah. Kan ada dua pohon. Ya pohon yang kecil itu. Iya, yang kecil. Itu yang sebelah timur. Hmm. Kan ada kayak kayu apa ya? Ngepang ya. Apa itu? Kayu bercabang. Iya, bercabang ya. Ya. Itu kayak ada orang duduk tinggi besar. Tapi itu nggak kelihatan kayak nyata gitu, cuma bayang-bayang. Iya. Jadi bayang-bayang kayak duduk besar gitu di sebelah timur. Mungkin sosok keranya itu berapa ya? Iya. Keranya itu memang sering lompat-lompat. Terus waktu di situ lagi aroma atau ngerasain apa yang dirasain di situ? Ya kayak apa ya, kayak ada orang nggak tahu nggak tahu apa ya, kayak loncat gitu loh. Nah yang masalah itu yang kera hitamnya itu, Iya. kera putihnya tapi yang berkepala merah. Ya nggak cuma bayang-bayang aja bro. Itu maksudnya Betul, ya? kayak dari pohon satu loncat ke satu gitu. Itu nggak jelas. Terus yang sosok yang lain nggak ada? Nggak ada. Kalau yang lain nggak kelihatan. Mbak Kun mungkin Nggak. padahal di belakangnya pas waktu nunggu kemarin itu ada Mbak Kun berarti. Cuma ada suara nangis, Nah. tapi lirih. Nggak jelas. Cuma lirih banget. Itu di posisi atasnya sendiri. Di pohon yang belakang yang sananya itu memang ada Mbak Kunnya. Yang lubang mau masuk ke rambutnya itu bukan? Bukan di sebelah sananya. Sempat aku foto sih waktu itu, cuman nggak aku upload. Ada sosok putih dua itu. Iya tuh dengar nangis tapi lirih banget, lirih. Terus dari aroma nyium Nggak ada. Kalau ada. aroma nggak. Berarti yang di KP hanya melihat yang sosok loncat-loncat tadi Iya. ya, loncat-loncat terus sama suara lirih Mbak Kun ya. Iya. Waktu kita selesai shoot, pas waktu pulang tuh ada hal aneh nggak yang mungkin ganggu atau mungkin ngerasain apa ngeliat apa gitu? Ya kalau itu ya cuma waktu kita pulangin lewat makam itu aja. Yang diganggu ya. Yang emang di situ yang usil kayaknya. Ya tempatnya ya di situ. Nah, di situ. Di situ lagi. Emang di pinggiran makam di teman-teman yang banyak interaksi. Tapi sensornya ada di sini. Kalau yang dari
Kadang Bro, aku orang ganggu bro. Bukan ganggu, mulai ganggu. Orang ganggu ini bro. Kan ya itu sih ya sebenarnya situ ya. Yang rumah-rumah makam kan banyak di situ. Iya. Itu kan digedorin semua. Terus nah ini spot yang terbaru. Jadi di Jembatan Angker Kalisari. Konon katanya jembatan ini setiap tahunnya itu meminta tumbal teman. Kalisari Melimping. Ya Kalisari Melimping Malang ya. Nah, waktu datang ke TKP apa yang dirasain? Kalau langsung ke tempat itu nggak seberapa ngerasa tuh ya. Waktu kita Kan ada dua tempat tuh. Tempat yang pertama kan di area Sisi kanan. Turbin Dam, ya terus di sebelah kanannya yang di Taman. kalau yang di dam itu kayaknya nggak seberapa merinding. Ya, cuma waktu kita ngusut jalan, nah itu yang merasakan merinding banget saya. Jalan yang mau ke Yang di arah atas, pohon. yang di atas. Oh yang di atas. Yang di atas. Waktu di jembatan, di jembatannya itu, jadi pinggir jalan itu yang paling ngerasain kayak ada yang niup, Oh, kayak ada yang niup. tiup atau nyium? Oh enggak, nyium enggak kayaknya. Iya. Bahaya kalau nyium. lagi caper lagi ya. Iya. Paling itu mau ditiup itu sosok siluman ularnya teman. Siluman ularnya mungkin. Jadi Kalau cuman, iya. kalau kata Bro Wizam sih iya, itu siluman ularnya. Ya. Terus pas waktu di pohon yang beringin, yang di seberang baratnya, atau utaranya, yang satu pohon beringin tuh, sebelahnya bambu-bambu. Iya. Di situ enggak ngerasain apa-apa. Justru di Pinggir situ semua. kayak aman-aman aja. Aman-aman saja. Iya. Ya? Ada pohon asam. Iya. Itu pas lewat situ nggak nyium apa-apa, Pak? Jadi nggak ada di situ, kayak nggak ada kayak bau-bau apa gitu, nggak ada. Ya cuma di atas itu tadi. Iya. Waktu kita mau ngesut jalan, nah itu baru naik kan itu ada belokan. Nah di belokan itu yang kerasa banget, kayak ada yang niup. Iya. Untuk pertama datang sih memang secara aura energi makhluk astral memang sangat kuat ya teman-teman. Di situ sekitar 90% karena banyaknya antara siluman dan jin di situ. Dan waktu pas kita ke TKP itu, setelah kita berdoa, kita meminta izin kelancaran, di pohon beringin itu sebenarnya ada sosok hitam besar atau disebut genderuwo. Ya, di pohon beringinnya itu. Terus itu biasanya dia trafiknya atau lokasinya itu di ringin itu sampai ke bambu-bambu yang di sebelah sananya itu teman-teman. Jadi dia di situ. Jadi sosok jin itu lebih ke situ sih, kayak genderuwo atau pocong atau mungkin kuntilanak di sekitar situ. Cuman di area ringin ke sini ke arah dam itu udah siluman yang memegang skup areanya sampai di jembatan, sampai di sebelahnya jembatan yang sebelah kiri. Dan waktu pas kita di area dam, di area dam yang pohon asem, Iya. itu kan kita sempat ngecium aroma busuk ya kayak bangkai seperti itu. Itu gak enak banget sih. 2 kali kita lewat ngecium. Terus di pohon asem itu ada sosok silumannya yang ular berkepala 2 teman-teman. Terus pas waktu kita turun review ke bawah yang bekas anak kecil yang terseret arus air turbin, air turbin itu kan juga ngeri di situ ya. Ngeri sih. Untuk aku sendiri di situ apa ya, merasakan pertama kasihan, kayak apa ya, flashback dulu bro. Iya. Flashback belakang kejadiannya kayak gini-gini, nah itu pertama kasihan. Kedua di situ kayak anak itu minta tolong, terus minta didoain, intinya gitu. Terus pas waktu datang ke situ ngerasain apa, bro? Waktu awal masuk di situ maksudnya. Di awal masuk sampai akhir tuh hal apa aja yang dilihat, dirasakan? Oh iya. Dan Kalau aku pribadi sih untuk pertama masuk itu pas di apa dam ya, yang Dam, gilingan ya. itu, ya. Gilingan itu sudah merinding, cuma merindingnya biasa. Iya. Terus masuk pohon 1, terus pohon 2 kan ya. Ya pohon Nah, asem terus pohon beringin. Ya yang 2 itu kita kan berkumpul di situ dulu. Iya. Nah di situ kita tim menyiapkan kamera sama tripod dan lain-lain. Nah terus aku kan maju tuh pertama. Iya. Maju ke sana itu. Setelah berdoa. Nah itu intinya pamit lah. Hmm. Berdoa pamit,
pertama itu ada muncul genderuwo. Iya. Jadi di pohon itu kayak gini loh, separuh gini. Iya. Nampak separuh gini. Ngintip lah. Nah, ngintip. Hmm. Itu ngintip. Ya udahlah. Intinya di sini pamit, aku di sini pamit, terus selanjutnya ya wis terserah. Pokok aku dan tim gak ganggu, cuma itu sih. Nah, terus kembali kan. Kembali kita mau memulai shoot itu berdoa dulu kan. Iya. Itu nggak ada apa-apa. Nah, terus mau kembali ke yang apa atas itu ya, ke jembatan dulu. Nah, aku tiba-tiba kayak ada yang ngarahin kayak ngiri loh bro. Jadi jalan pertama lurus gini ya. Kayak ada yang ngarahin ngiri. Kayak ada yang narik ke kiri. Ngiri lah di kiri itu pas pohon yang pertama itu, yang ular itu. Nah di situ, loh, kok merasakan aneh. Udah ya udah lanjut lurus. Nah pas waktu di apa yang naikkan itu aku diem. Oh iya. Tadi apa ya interaksi di situ besar. Intinya di situ itu portalnya gitu. Tawarannya dari situ. Iya. Portalnya. Tuh. Terus untuk yang apa? Yang review di dam yang bawah, yang pas waktu kita cek lokasi yang dua anak lelaki yang tenggelam terseret arus. Oh iya itu. Turbin. Itu kan posisinya kan Turun ke bawah. turun ke bawah belok kanan kan. Nah di situ aku pertama flashback ke belakang, cerita anak itu sama ya nangis itu loh, intinya nangis, minta tolong sama doa. Doa apa ya? Doa ini. Terus Terus juga sih. kan sempat kalau nggak salah itu mau muntah ya karena Iya itu. aroma baunya Iya itu. menyengat ya. Nggak kuat bro, maksudnya apa ya? Kayak terbawa lah intinya anak itu. Jadi keresahannya anak itu kayak ketransfer ke aku gitu. Jadi kayak aku meluapkan ya dengan gitu, kayak muntah. Jadi ada time buffering sedikit lah ya. Iya. Jadi itu saya cuma kirim HTK gitu, cuma itu aja sih. Soal itu ya sama sih kalau nanti ya, setelah datang ada saudari siluman dan genderuwo itu pas di bawah memang itu sebelum kita turun kan baunya itu yang menyengat banget ya, dua kali. Itu ya kerasa itu. Terus di bawah pas saat kita menceritakan sosok anak itu memang langsung merinding ya, memang ya kasihan ya karena memang anak masih dini juga, terus dia berenang akhirnya terseret harus sedang membuka turbin itu ya meninggal di situ. Itu yang dari kameramen pas waktu kita turun ke bawah. Apa yang dilihat, apa yang dirasain? Kalau ngeliat enggak, kalau ngerasain mungkin kan yang di bawah itu bro, yang di turbin. Yang di turbinnya pas ke belakang ini ya, pas cek ke belakang ini itu gimana? Itu kayak apa ya, maksudnya kan waktu yang full arahin kameranya ke turbin itu. Iya. Nah, Mungkin mau dilihat yang aku bilang itu kayak ada angin langsung bus. itu tok sih kalau Terus, yang di bawah. pas waktu di pohon beringin yang di pohon kedua, yang Pohon kedua genderuwo itu nggak masalah, nggak masalah apa ya biasa ya. cuma kamera itu fokus susah. Terus dari Bro Herman pas waktu di spot dam pohon asem sama pohon beringin apa yang terjadi? Kayak di situ enggak sih, enggak ngerasain apa. Merinding atau Ya cuma merinding sih tapi enggak seberapa. Cuma Hmm. merinding ya. Terus setelah itu kita review di sampingnya yang itu yang di pohon-pohon bambu itu kan lumayan kuat di situ secara energinya. Yang Berkumpul jadi. penghuni jin-jinnya kan di situ teman-teman. Itu kan sempat ada itu bro. Saat kita berusaha bilang di sini auranya cukup panas dan kita cek juga cukup panas. Pas pada waktu itu aku merinding kuat. Nah pas waktu center aku turun ke bawah, nah itu berubah jadi kata ya. Jadi temanku berubah jadi kata itu. Cuma di situ ada sosok Mbak Pun ya, yang di bawahnya sini ada sosok genderuwo, sosok pocong kayak gitu lah. Di situ Terus, banyak bro, nah. berkumpulnya memang. Ya memang nggak berani ya dia ke tempat area jembatan, soalnya beda
beda area. Di situ jembatan areanya siluman, yang di bambu setelah pohon beringin itu memang areanya jin. Terus kita ke spot berikutnya kan jadi daerah tengah-tengah dam. Iya. Sebelum kita naik ke jembatan dan ke tempat sebelah. Nah di area dam itu kan kita langsung lihat dari atas tempat TKP-nya si anak ini tenggelam dan seret arus hingga meninggal tragis di situ kan. Itu ngerasain apa bro? Kalau di dam sih aku cuma merinding bro, Merinding aja. cuma merinding ya sama. Terus bro Herman waktu di damnya Enggak ngerasain apa-apa sih kan di situ. terus dari kameramen pas Susah waktu dulu di dam, aja. Kalau yang berdurnya itu aja ya. Pas waktu pas tak tunjukin itu di area bawah ini adalah turbin itu. Ya itu Melihat bawah itu bro. kalau aku satu bro, kepleset itu nggak jadi orang. Bro. Ya, terus kita naik ke spot jembatan teman-teman. Di jembatan itu naik di situ lah tempat silumannya ya. Terus ada sosok tinggi besar yaitu raksasa yang buta gitu, buto istilahnya gitu. Namun di situ lawannya cukup kental ya. Itu terkuatnya karena pemegang area cukup areanya hingga sampai setengah kilometer lah di area jalanan. Terus pas waktu di itu jembatan melihat apa atau nyium apa tuh enggak Enggak ada. biasa yang netral. Waktu itu ke Benny Masih di masih bawah. nunggu di bawah di dam, itu nggak ngelihat apa-apa. Kalau itu sih enggak bro. Yang Terus Bro Herman untuk pertama tadi itu ya, Kalau di situ sih ya itu tadi yang waktu pertama mau ke jalan raya itu yang naik. kayak ada yang niup gitu dari belakang. niup leher atau niup Ya, kepala? leher. leher Iya. kanan apa kiri? kanan Leher kanan ya. ya, cuma itu aja sih. Itu mungkin sosok dari siluman ularnya teman-teman. interaksi. Tapi kalau menurutmu itu dari jembatan yang di spot sebelumnya kayak di apa? Jembatan Sulfat itu menurutmu energinya gede yang mana? Ya gede yang situ bro. Kayak Masih menurut yang aku sih situ ya untuk- besaran Kalisari. Kalisari. Iya, lebih besar ya. Di sana kan soalnya di Kalisari ini teman-teman itu ada karena memang ada sosok silumannya ya. Silumannya itu ada 3 ular. Nah satu ular ini ada yang kepala 3, ada yang kepala 2 dan ada yang kepala 1. Tapi sosok tinggi besarnya ini yang penjaga jembatannya itu adalah sosok raksasa yang disebut Buto secara Jawanya. Itu yang memegang pusaka dan mustika. Dan setiap ular ini tadi punya mustika semua. Jadi barat 5 ular. Nah, itu yang mengganggu lalu lintas hingga terjadinya tumbal tahunan seperti itu. Terus kalau di istimewanya di Sulfat kan karena memang ada portal gaibnya, ada jalan yang menjulang ke timur kan, ada dimensi gaibnya di situ. Itu yang cukup besar juga. Jadi menurutmu emang bener ya kayak dari dulu itu emang katanya setiap tahun Ya setiap tahun Ada orang. orang minta, ya nggak minta teman enggak, tapi setiap tahun itu pasti ada kecelakaan yang sangat tragis di situ. Tapi setelah hampir 3 tahun 4 tahun kemudian ya dalam waktu itu sudah tidak ada kecelakaan di daerah itu. Tapi waktu pas kita datang ke TKP kan sempat ada kecelakaan di tengah malam itu kan. Oh, itu yang Orang Oh, iya. gerobak yang ditabrak. Yang gerobak jual apa tuh? Itu sekitar Jagung, ya. sekitar 15 meter lah dari tugu gapura jembatan teman-teman. Terus setelah itu kita review di jembatan. Nah kita pindah spot ya di area kiri di sebelah taman. Nah pas waktu kita turun di taman, mungkin Bro Benny melihat atau mungkin merasakan apa yang di taman? Untuk di taman aku langsung parkir motor, aku jalan lurus itu Bro. Jalan lurus. Yang Aku ke- merasakan gitu Bang. Dan lurus di situ aku merasakan energinya kuat. Sempat ada kakek itu loh Bro. Jalannya itu gini, Agak membungkuk gitu. ya kakek lah kayak gitu. Hmm. Itu pas awal terus spot yang samping kanan pas waktu apa toilet tadi. ya toilet. Sebelah toilet. Toilet sampingnya sini ada anak kecil juga di situ. Cuma dia nggak ganggu, nggak usir juga sih. Cuma diem. Terus agak ke sana, Yang kebakar ya. ya, Kalau zona permainan anak-anak yang di taman. ya itu mulai sana di pojok ini. depannya pos ya. Yang ada pintu katanya nggak boleh dibuka itu loh.
yang di pagar itu Ya itu. sebelahnya pos ya. Nah, itu kan ada pintu kabel bunga ada di situ. Yang waktu kita pembukaan gitu. Nah, di situ. Terus dari Bro Herman saat di spot yang kedua di taman itu pas turun apa yang dilihat, apa yang dirasakan? Kalau di situ enggak sih, karena itu waktu pertama kali sana kan langsung ngumpul semua. Ngumpul itu kan nggak ngerasain apa-apa. Kalau saya nggak kemana-mana sih, emang ada di parkiran jaga motor, jadi nggak ngerasain apa-apa. Nyium-nyium bau nggak ada? Nggak ada. Terus dari kita Sutawal waktu pembukaan yang di sebelah kiri depan pos itu kan kita buka bro. Nah itu memang pas waktu kita datang ke TKP itu kita parkir motor bareng-bareng. Memang di situ banyak sekali sosok jin ya dan siluman. Soalnya di situ tempat spot itu terbagi ada jadi dua. Jadi ada jin dan ada kategori siluman. Jadi campur berarti. Beda yang di sebelah itu yang di damnya. Di dam kan ada spot areanya. Cuma yang di situ jadi satu. Untuk yang sebelah kiri. Dan waktu kita pembukaan, kalau di toilet itu memang banyak ya sosok-sosok istilahnya bertempat di situ. Soalnya kan selama PPKM juga itu pusat taman itu kan juga dinonaktifkan. Jadi ya lebih apa ya istilahnya sakral lagi gitu. Beberapa banyak sosok yang mulai dari jin, mulai dari kayak kuntilanak atau mungkin genderuwo atau pocong, ada juga kakek anak kecil, ada juga kategori dari siluman yang siluman ular dan buto itu. Ada juga yang pas waktu kita ke sebelah sungai, waktu kita lihat ke bawah itu kan ada bangkai ular. Iya udah lama itu. Tapi nggak ngecium bau ya teman-teman. Jadi ada bangkai ular. Terus habis itu kita pindah spot ya, pindah spot. Tokek. Ya, setelah itu kita mendengar suara tokek teman-teman. Biasanya kalau ada tokek itu ada pertanda yang istilahnya akan terjadi. Interaksi makhluk astral itu. Terus setelah itu kita ke spot yang belakang ya. Yang di pohon bambu itu ya. Kita di situ juga beberapa dari energi makhluk astral juga berkumpul di situ ya teman-teman. Soalnya pertemuannya dua mata sungai ya. Itu pertama kalinya aku interaksi langsung fisik. Itu pas aku sama Wisam. Yang terakhir itu ya. Dipegang itu kan. Nggak dipegang, kayak apa ya? Kan. Jari kuku yang tumpul gitu loh, kayak Sentuh. disentuh. Ya disentuh maksudnya. Terus ya. Nanti kok. Jadi kan setelah kalian berdua sama Bro Wisam kan tak tinggal dulu, terus kalian interaksi kan sambil menjelaskan itu. Terus pas waktu aku itu ke daerah pertengahannya antara toilet dan pohon dan dua mata sungai. Nah waktu itu di situ ada sosok cantik bro. Ada sosok cantik tapi di situ itu sosok silumannya, siluman buaya putihnya. Nah pas waktu balik kalau nggak salah, nah waktu di belakang setelah kita membahas pertemuan dua mata air sungai, di situ juga ada sosok siluman air juga, terus ada sosok siluman buaya putih. Nah terus kamu Bro pas itu kan sama Bro Wisam, kalau nggak salah kalian interaksi ya sama sosok makhluk yang ada di sekitar itu pas tak tinggal sama Bro Benny ke itu. Kalau interaksi gini loh bro, jadi waktu itu pas berdua aku sama Wisam suruh ayo mas kita hening sejenak, nah kayak gitu. Terus yang Bro Wisam ngiket itu nggak tahu itu apa, terus aku fokus, jadi kamera itu tak pegang Ini ke dalam bambu. jadi kita diem, nggak bicara nggak apa, terus langsung kayak ada yang nyolek, nah kayak gitu, itu langsung fisik gitu. Kita langsung kerasa tak lihat di dalam belakang sampai nggak ada ranting, nggak ada apa kayak Gitu gitu kan setelah interaksi, setelah Bro Wisam dari pohon bambu itu kan yang kamu nyari muter-muter ya. Pas waktu aku sama Bro Benny di pohon beringin, terus waktu itu kita kembali terus menjelaskan beberapa di situ.
Nah tiba-tiba Bro Herman lari ke tempat kita. Ada yang kesurupan. Jadi teman subscriber kita ada yang kerasukan. Saat kita bergegas lari, sebelum kita mau nyampe di teman yang kerasukan ini, bersamaan dengan suara tokek yang cukup keras teman-teman. Itu lama loh berhenti. Iya, sekitar ya kurang lebih 1 menitan waktu itu. Terus kita tanya-tanyain, memang kondisinya agak nggak fit pas waktu itu. Akhirnya kerasukan itu kita tanya-tanyain ya bro, kita tanya-tanyain. Selesai itu juga ternyata sosok siluman yang memasuki dan memberi pesan dan memberitahu beberapa informasi tentang Jembatan Kalisari itu. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya juga kalian tonton di videonya saja ya biar tahu. Selesai itu kita visualisasi sketsa ya. Iya. Nah pas waktu Bro Wisam kita tinggalkan, mungkin dari Bro Ben merasakan interaksi apa di sekitar pohon-pohon beringin di sekitar taman itu? Kalau aku ya itu bro, pas waktu hitam sketsa, aku kayak ada yang narik yang di apa pintu yang nggak boleh dibuka, gitu. Kayak ada yang narik sih. Nah di situ, aku di situ sendiri, hening, kayak ada apa ya? Sosok makhluk itu kayak ngasih barang gitu loh bro. Terus Entah itu batu akik, entah itu keris, kayak intinya ngasih, cuma aku nggak mau gitu, nggak mau. yang terkode. Iya nggak mau. Aku cuma di sini cuma mau ngasih cara, cuma itu aja sih. Secara batin kebicaranya kayak gitu. Iya. Terus dari Bro Herman, waktu setelah ada teman kita yang kerasukan sampai visualisasi sketsa, melihat apa dan ngerasain apa waktu itu? Kalau di situ nggak seberapa ngerasain apapun, cuma merinding sih. Wiwi, kameramen. Kalau pas ke TKP yang masnya yang kerasukan itu nggak ngerasa apa-apa sih. Yang sebelumnya tadi itu aja energinya yang kayak dipegang gitu. Kalau pas sketsa itu yang jadi pas aku fokus itu sketsa mau habis sih, tapi kan aku nggak berani tanya ke Wisamnya. Jadi pas aku megang tripod itu dari atas itu kayak ada yang jatuh kayak air gitu loh, tapi kan gelap banget gitu. Terus tak center kayak getah ya gitu loh. Tapi aku gak berani tanya. Kamu waktu itu pas ke depan kalau nggak salah, jadi di situ aku cuma berdua. Jadi sampai jaket itu Kamu naikin ke atas. tak naikin itu sampai 3 kali tetesan. Itu Bro Wisam itu. Aku jadi maksudnya itu aku nunggu Bro Wisam selesai baru aku tanya gitu loh. Aku ya gak berani megang juga air tapi kok kayak getah gitu loh. Terus aku tanya, bro, ini pohon ini bergetah kayak gitu. Terus oh enggak ini mas kayak gitu mas, itu katanya apa air liur katanya. Terus udah tak kasih air gitu tuh. Terus itu katanya airnya dari sosok silumannya atau dari sosok jinnya, atau mungkin dari sosok siluman yang di Siluman sebelah kiri yang siluman air itu mungkin. Yang dari sebelahnya bambu itu. Nah pas di belakang kan juga itu sebelum tak tinggalkan kita juga sempat ditetesin air banyak. Terus tak tinggal sama Bro ini, kalian interaksi dengan makhluk astral di sekitar kan. Jadi memang di spot yang sebelah kiri itu teman-teman, itu memang campur ya antara jin dan siluman. Memang di situ juga ada dimensi portal decknya yang di sungai itu. Yang jaga memang dari siluman air sama buaya putih itu tadi. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kalian bisa cross check di videonya juga. Ini bro, aku mau tanya. Ya. Kalau di apa ya? Di tempat seperti itu kok apa ya, sosok-sosok yang muncul itu kok kebanyakan yang negatif ya, misalnya kayak Porci, Mbak Kun atau jenisnya kayak siluman kayak gitu. Mungkin apa nggak ada kayak sosok-sosok positif kayak gitu yang menghuni di situ gitu loh maksudnya? Ya soalnya kan di situ kan ada dimensi jin sama siluman bro. Jadi skop area itu sudah dikuasai sama sosok itu tadi.
Jadi sosok yang mungkin yang positif lebih ke pinggir gitu. Jadi nggak di arah situ. Jadi lebih banyak aura negatifnya yang di situ. Soalnya memang jembatan Kalisari juga dikenal ke mistis dan keangkerannya, karena setiap tahunnya juga meningkat tunggal. Jadi banyaknya aura negatif karena dimensi itu dikuasai oleh jin dan siluman. Kalau mungkin sosok positif, mungkin kalau entah di makam atau di mana itu pasti ada mungkin sosok-sosok positif yang masuk. Tapi kalau sosok yang memang seperti yang angker atau yang mistis itu kebanyakan kayak gitu. Banyak otomatis sosok positif dan negatif kan bertentangan. Mana banyak auranya yang negatif ya pasti yang sosok positif pasti istilahnya nyari tempat yang sesuai dengan sosok positif gitu. Terus kalau menelusuk lebih dalam untuk korban-korban kecelakaan atau kayak tumbal-tumbal yang ada di situ, itu apakah apa ya? Maksudnya itu apa netap di situ kayak gitu atau gimana? Itu secara ruh ya, ada dua kemungkinan. Ada juga yang memang diperbudak dari sosok jin atau siluman di situ, ada juga yang memang hanya secara jasadnya aja. Tapi mungkin ya disclaimer juga, menurut kita secara roh mungkin sudah di alam barzahnya ya, alam itunya juga. Jadi hanya mengambil jasadnya aja, yang mungkin dari kecelakaan itu kan pasti ada darah atau apa, nah itu yang diambil. Ada dua kemungkinan seperti itu sih. Mungkin Bro Benny akan nambah-nambahin. Kalau sepengetahuanku intinya gini, kan namanya aja angker. Kenapa bilang angker? Karena setiap tahun pasti ada tumbalnya. Contohnya jembatan Kalisari. Sulfat pun mungkin kayak gitu. Untuk sosok positif hampir tidak ada. Tidak ada. Beda dimensi. Beda dimensi. Kenapa dibilang angker? Karena yang bertabrakan tadi arwahnya itu gentayangan di situ. Paham maksudnya? Otomatis kan apa ya? Orang bilang tinggalnya itu nggak wajar gitu. Nggak wajar. Jadi pasti itu otomatis gentayangan. Nah itu disebut apa? Positif atau negatif? Negatif toh. Tinggal orang tua atau orang yang mengerti lah tentang agama itu gimana cara menyelaraskannya, menetralkannya, didoakan dengan cara doa kayak gitu. Agar bisa selamat. Agar bisa selamat. Dan yang poin kedua, bisa jadi tempat spot itu dibuat kayak kerusuhan, perzinahan. Tempatnya intinya dibuat negatif lah sama ulah manusia itu sendiri maksudnya. Lah barang-barang kayak gitu suka gitu. Suka. Apalagi manusia yang istilahnya berbuat keburukan paling suka memang karena memang tugasnya dari Ya, jin itu. Ya itu kan karena apa ya? Gesekan kayak istilahnya kayak dibisiki gitu. Dibisiki dari apa? Telinga kiri itu. Jadi Dihasut. ini ya dihasut lah intinya kayak gitu, dihasut. Untuk berbuat keburukan di tempat itu. Ya. Itu yang dari sisi taman-tamannya yang dipesan jangan dibuat kotor atau minuman atau perzinahan. Makanya di jembatan Kalisari itu dibuatkan kayak taman. Agar apa? Dibuat kayak kesenian, bermain. Jadi tidak dibuat kayak apa ya? Minuman keras, perzinahan. Yang negatif-negatif lah intinya. Dibuatnya taman itu setidaknya mengurangi orang-orang yang kayak gitulah intinya. Jadi nggak aktivitas negatif. Jadi gitu, nggak terlalu parah. Tapi mungkin kalau semasa PPKM yang lama ini kan masih ya. Iya nggak ada. Banyak juga. Makanya itu kita kemanapun, berpergian kemanapun, kita harus apa berdoa. Intinya kayak gitu sih. Mungkin setahuku sih itu. Mungkin masih ada yang dipikirkan saat di tempat itu yang membuat tanda tanya. Mungkin dari penjelasan aku tadi sama Bro Benny apa sudah menjawab. Kalau aku lebih ke gimana ya, dari aku sendiri aku nggak bisa ngerasain kayak gitu. Jadi sebenarnya aku tuh bilang takut pasti takut. Kalau ada gituan langsung nongol juga aku lari juga. Kalau langsung nongol loh. Tapi aku tuh kepo kadang-kadang. Kayak gitu. Penasaran lah. Penasaran kayak gitu.
Tapi kan udah interaksi kan pada waktu itu sama Bro Wisam. Ada interaksi lah itu. Sekarang kita mendengarkan suara, kita mendengarkan istilahnya ada benda gerak atau mungkin ada penampakan, itu juga sebuah interaksi dari energi di alam bawah sadar kita itu dengan energi makhluk gaib. Itu sudah interaksi. Kalau pengen melihat yang lebih ya beda lagi itu ranahnya. Oke teman-teman, mungkin penjelasan Podmis dari beberapa spot tempat, dari mungkin pengalaman Bro Herman yang ikut di beberapa tempat dan pengalaman kita bareng-bareng yang di tempat Kalisari, jembatan Kalisari ya, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa menonton di videonya di part 1 dan part 2 nya untuk lebih lanjut ya. Terus yang jelas intinya, apapun yang terjadi dan apapun yang kita temuin, tetaplah mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, karena sebuah takdir atau maut atau hal-hal negatif yang akan terjadi kita juga akan tahu. Selalu berbuat kebaikan kepada sesama ya itu. Terus mungkin untuk para subscriber, terima kasih sudah support Rumah Cerita sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga. Dan yang jelas jangan skip-skip untuk videonya ya teman-teman, agar kalian mengetahui setiap spot yang kita shoot di video itu, Alur cerita sesuai dengan alur ceritanya. Jadi kalau di skip nanti nggak tahu maksud dan intisarinya seperti apa di video itu, secara rangkuman materinya, biar nggak salah paham itu. Iya, biar nggak salah paham. Yang jelas apapun yang terjadi, apapun yang kita buat di channel Rumah Cerita itu real apa adanya, tidak ada settingan atau apapun. Oke, mungkin mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin penyampaian yang kurang berkenan. Mohon pamit undur diri dulu. Oke teman-teman, kita dari segenap tim Rumah Cerita berterima kasih pada kalian, dan kita akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.